Di pinggiran kota, tersembunyi jauh di dalam hutan yang gelap dan berkabut, berdiri sebuah klinik tua yang telah lama ditinggalkan. Klinik itu dikenal dengan nama Klinik Beringin, diambil dari pohon beringin besar yang menjulang tinggi di samping bangunan itu. Klinik ini sudah ditinggalkan selama puluhan tahun, tetapi ada banyak rumor yang beredar di kalangan penduduk desa tentang suara-suara aneh, penampakan hantu, dan peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi di sana. Pada suatu malam, sekelompok anak muda yang penasaran, Rian, Dika, Sari, dan Lucy, memutuskan untuk mengunjungi klinik itu. Mereka sudah mendengar banyak cerita tentang betapa angkernya tempat itu. Tetapi mereka tidak percaya tahayul. Mereka merasa itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Dengan penuh semangat dan rasa penasaran, mereka sepakat untuk menjelajahi klinik tua tersebut di malam hari. Perjalanan menuju klinik itu tidak mudah. Mereka harus melewati hutan lebat dan jalan setapak yang sempit dan berkelok. Udara malam terasa dingin dan pekat. Dengan suara angin yang berdesir di antara pepohonan, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik gelapnya hutan. Semakin dekat mereka ke klinik, semakin berat langkah mereka. Seolah-olah tanah di bawah kaki mereka menolak untuk mereka lanjutkan. Setibanya di depan klinik, bangunan itu tampak sangat menyeramkan. Cat dindingnya sudah mengelupas, jendela-jendelanya pecah, dan pintunya berderit setiap kali angin bertiup. Pohon beringin di samping klinik menjulang tinggi dengan akar-akarnya yang menggantung menyerupai tangan-tangan panjang yang mencoba meraih siapapun yang mendekat. Udara di sekitar klinik terasa lebih dingin dibandingkan di hutan, dan suasana di sana penuh dengan aura gelap yang menekan. "Ayo, cepat masuk sebelum kita berubah pikiran," kata Dika, mencoba menyemangati kelompok itu. Meskipun dari nadanya, jelas dia juga mulai merasa takut dan cemas. Mereka membuka pintu klinik yang berat dengan susah payah. Ketika pintu itu terbuka, suara berderit keras menggema di seluruh bangunan. Di dalam, klinik itu dipenuhi dengan debu tebal, jaring laba-laba, dan bau apek. Koridor-koridor sempit dan panjang mengarah ke berbagai ruangan. Ada ruang tunggu dengan kursi-kursi tua yang sudah rusak. Meja resepsionis yang dipenuhi tumpukan kertas yang sudah menguning. Dan gambar-gambar anatomi manusia yang terkelupas di dinding. Tapi yang paling mengerikan adalah suasana hening yang mencekam. Tidak ada suara apapun, tidak ada gemerisik hewan atau suara malam lainnya. Hanya keheningan total, seolah-olah klinik itu terputus dari dunia luar. "Tempat ini benar-benar menyeramkan," bisik Sari. Tangannya gemetar saat dia meraih senter yang dibawanya. Ketika mereka melangkah lebih jauh ke dalam, mereka mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Suhu udara di dalam klinik semakin dingin, dan mereka mulai mendengar suara-suara samar seperti suara langkah kaki yang bergema di koridor. Meskipun tidak ada siapapun di sana, Lucy yang paling pemberani di antara mereka mencoba menenangkan yang lain, namun bahkan dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang perlahan merayap di benaknya. Saat mereka mencapai sebuah ruang operasi tua di lantai 2, mereka menemukan meja operasi yang berkarat dengan peralatan bedah yang tergeletak begitu saja di atasnya. Seolah-olah operasi terakhir baru saja ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Ada bekas darah kering di lantai dan di dinding. Dan di sudut ruangan ada sesuatu yang tampak seperti catatan medis yang rusak. "Apa ini?"
Tanya Rian sambil mengambil salah satu catatan itu. Catatan itu berisi tulisan tangan yang tampak terburu-buru, sulit dibaca, tetapi ada beberapa kalimat yang masih bisa dikenali. Pasien mengalami kegelisahan parah setelah operasi. Tidak ada respon terhadap anestesi. Kondisinya memburuk. Kami harus menghentikannya. Tetapi kalimat itu terputus di sana. Saat Rian hendak membaca lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat dan menyeret di lantai bawah. Semua orang saling berpandangan dengan ketakutan. Tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Tetapi suara itu semakin mendekat, seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang sedang berjalan menuju mereka. "Ada seseorang di sini," bisik Dika dengan suara gemetar. Mereka mematikan senter dan berusaha bersembunyi di balik peralatan medis yang berserakan di ruangan. Suara langkah kaki itu semakin dekat, dan tiba-tiba pintu ruang operasi terbuka dengan keras. Sebuah sosok samar berdiri di ambang pintu, hanya terlihat sebagai bayangan hitam yang besar. Sosok itu tampak mengerikan dengan tubuh yang tidak sepenuhnya manusia, seperti sebuah perpaduan yang cacat antara daging dan logam, seperti bekas operasi yang gagal. Mata Lucy membelalak ketakutan, tetapi dia tidak bisa bergerak. Seolah-olah tubuhnya terkunci oleh ketakutan yang luar biasa. Sosok itu melangkah ke dalam ruangan dengan gerakan yang lamban dan menyeret. Bau busuk yang sangat kuat tiba-tiba memenuhi udara, membuat mereka mual. Sosok itu berdiri di tengah ruangan, menghadap mereka, tetapi tampaknya tidak melihat mereka. Namun, rasanya kehadiran itu tahu mereka ada di sana. Mereka bisa merasakan tatapan tak kasat mata menembus tubuh mereka. Tiba-tiba Sari menjerit, dan dia tidak bisa menahan ketakutannya lagi. Jeritannya menggema di seluruh bangunan, dan sosok itu berbalik dengan gerakan yang cepat dan tidak wajar. Dengan suara yang mengerikan, makhluk itu bergerak ke arah mereka dengan cepat. Rian menarik Sari, dan mereka semua berlari keluar ruangan menuju koridor yang panjang dan gelap. Saat mereka berlari, suara langkah kaki sosok itu mengikuti mereka lebih cepat dan semakin dekat. Klinik itu terasa seperti labirin tanpa akhir. Setiap lorong tampak sama, setiap pintu tertutup rapat, dan rasa takut mereka semakin membesar. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Akhirnya, mereka menemukan tangga yang menuju ke lantai bawah. Dengan tergesa-gesa, mereka berlari menuruni tangga, tetapi di tengah jalan, Sari tersandung dan jatuh. Dika berbalik untuk membantunya. Tetapi saat dia melakukannya, sosok itu sudah berada di puncak tangga. Sosok itu melompat ke arah mereka, dan jeritan Sari menggema sekali lagi saat sosok itu menyeretnya ke dalam kegelapan. Yang lain terus berlari. Air mata ketakutan mengalir di wajah mereka ketika mereka akhirnya berhasil mencapai pintu depan klinik. Mereka mendobrak keluar ke dalam malam yang dingin dan gelap. Mereka tidak berhenti berlari sampai mereka benar-benar keluar dari hutan, terengah-engah dengan rasa panik. Namun, ketika mereka berbalik, klinik itu sudah hilang, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Sejak malam itu, Rian, Dika, dan Lucy tidak pernah lagi berbicara tentang apa yang terjadi di klinik. Mereka mencoba melupakan, tetapi bayangan sosok mengerikan itu selalu menghantui mimpi buruk mereka. Yang paling aneh, setiap kali mereka mencoba kembali ke tempat itu, klinik itu tidak pernah ditemukan lagi. Namun mereka tahu satu hal pasti, Sari tidak pernah bisa kembali. Setelah malam mengerikan itu,
Hidup Rian, Dika dan Lucy tak lagi sama. Mereka mencoba kembali ke kehidupan normal, tetapi bayang-bayang dari klinik angker tersebut terus menghantui mereka. Setiap malam, mereka bermimpi buruk tentang sosok yang menyeret Sari ke dalam kegelapan. Meskipun mereka sudah berulang kali berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah imajinasi liar, firasat buruk terus menghantui mereka. Beberapa minggu setelah kejadian di klinik, Dika mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Pada suatu malam, ketika ia sedang tidur di kamarnya, ia mendengar suara berderit seperti pintu terbuka perlahan. Dia terbangun dan menyalakan lampu kamarnya, tetapi tidak ada apa-apa. Ia mengira itu hanyalah suara angin atau rumah tua yang biasa berderit. Namun, saat dia mencoba memejamkan matanya lagi, terdengar suara pelan, serak, dan sangat jelas dari sudut kamarnya. "Dika, tolong aku." Itu suara Sari. Dika terlonjak dari tempat tidur. Matanya terbuka lebar. Ia melihat ke sekeliling, ternyata kamar itu kosong. Namun suara itu tidak berhenti. Sekarang terdengar lebih jelas, lebih mendekat. "Dika, kenapa kau tinggalkan aku?" Dika merasa tubuhnya dingin. Ketakutan yang sama saat di klinik mulai kembali merayap ke dalam hatinya. Napasnya tersengal, keringat dingin mulai mengucur dari dahinya. Dengan panik, ia berlari keluar dari kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Jantungnya berdegup kencang, dan ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Selama beberapa malam berikutnya, suara itu terus menghantui Dika. Setiap kali ia terlelap, suara Sari muncul memanggilnya, menuntut pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di klinik. Wajah Sari yang ketakutan saat ia diseret oleh sosok hitam dari mimpi buruk itu terus-menerus menghantui Dika dalam mimpinya. Bahkan ketika ia terjaga, ia mulai melihat bayangan hitam bergerak di sudut matanya, mengikuti setiap langkahnya. Suatu malam, ketika ketakutan sudah mencapai puncaknya, Dika memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Rian dan Lucy. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari hutan tempat klinik berada, berharap suasana ramai bisa mengusir perasaan gelap yang membebani mereka. Namun, ketika Dika mulai menceritakan tentang suara Sari dan bayangan-bayangan yang ia lihat, Rian dan Lucy langsung terdiam. Kalian juga mengalami ini kan?" tanya Dika, suaranya gemetar. Rian dan Lucy saling bertukar pandang. Perlahan, Lucy mengangguk. "Aku juga mendengar suara itu. Aku mendengar suara Sari," bisik Lucy. "Dia memanggilku setiap malam. Aku mencoba mengabaikannya, tapi semakin aku berusaha melupakannya, semakin jelas suara itu. Kadang aku merasa dia ada dalam rumahku." Rian yang biasanya tampak tenang dan rasional, tampak lebih tegang. Wajahnya pucat saat ia berbicara. Suaranya hampir tak terdengar. "Aku tidak hanya mendengar suara Sari," kata Rian. "Aku melihat dia di kamarku. Setiap malam, dia berdiri di pojok kamar, hanya memandangku dengan tatapan kosong. Tubuhnya penuh dengan luka, dan dia selalu tersenyum. Senyumnya bukan senyum manusia." Rian terdiam sebentar, lalu melanjutkan dengan suara serak, "Aku pikir aku sudah gila. Tapi sekarang aku tahu apa yang kita lihat di klinik itu nyata." Malam itu, mereka bertiga sepakat bahwa mereka harus mencari jawaban. Mereka tak bisa lagi membiarkan rasa takut ini menguasai hidup mereka. Mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah kembali ke klinik dan menemukan apa yang sebenarnya terjadi pada Sari. Seminggu kemudian,
mereka kembali ke hutan tempat klinik beringin berada. Malam itu lebih gelap dari biasanya. Dengan bulan yang hanya terlihat samar-samar di balik awan tebal, hutan terasa lebih menyeramkan, seolah-olah seluruh alam memandang mereka dengan rasa permusuhan. Saat mereka tiba di klinik, mereka semua terkejut. Klinik itu berdiri dengan utuh di hadapan mereka, seolah-olah tidak pernah hilang. Bangunan itu tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Dengan cahaya redup yang samar-samar, terlihat dari jendela atas seperti ada yang menunggu di dalam. "Kenapa klinik ini kembali?" tanya Lucy dengan suara gemetar. Tak ada yang menjawab. Mereka semua hanya bisa menatap dengan ngeri. Meski tubuh mereka dipenuhi rasa takut, mereka tahu bahwa mereka harus masuk ke dalam. Klinik itu adalah kunci dari semua kejadian aneh yang menimpa mereka. Dengan langkah berat, mereka membuka pintu klinik sekali lagi. Di dalam, suasana sama mencekam seperti sebelumnya. Bau busuk yang lembab mengisi udara, dan lorong-lorong panjang itu seolah-olah menarik mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Mereka berjalan melewati ruang-ruang yang penuh dengan peralatan medis kuno yang berkarat dan tumpukan berkas-berkas yang telah lapuk. Setiap sudut tampak seperti perangkap yang siap menangkap mereka. Mereka akhirnya tiba di ruang operasi di lantai 2, tempat di mana mereka terakhir kali melihat Sari. Ruangan itu masih dipenuhi dengan peralatan bedah berkarat. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di tengah meja operasi terbaring tubuh Sari. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan senyuman mengerikan terpampang di wajahnya. "Sari," Lucy berbisik. Suaranya bergetar hebat. Tubuh Sari tiba-tiba bergerak. Dengan gerakan yang lambat dan kaku, ia duduk di atas meja operasi. Tatapannya kosong, namun senyumnya semakin lebar. Tiba-tiba, suara serak dan mengerikan keluar dari mulutnya. "Kalian kembali, tapi sudah terlambat." Sari berdiri. Tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak wajar, seperti boneka yang dikendalikan oleh tali. Bayangan hitam yang dulu mereka lihat kini mulai muncul dari sudut ruangan, merayap di dinding dan lantai, membentuk sosok yang mengerikan. Makhluk itu kini lebih jelas terlihat. Wujudnya lebih menyeramkan. Campuran daging yang terpotong-potong dan logam berkarat dengan mata merah menyala yang tampak lapar. "Kalian meninggalkanku, dan sekarang kalian harus menemaniku selamanya." Suara Sari berubah menjadi desisan rendah yang tidak manusiawi. Sosok hitam itu mulai mendekat. Bayangan-bayangan yang membentuknya tampak mengulurkan tangan-tangan panjang yang mencoba meraih mereka. Dalam panik, mereka bertiga berusaha berlari keluar. Tetapi lorong-lorong klinik itu berubah menjadi labirin tak berujung. Setiap pintu yang mereka coba buka membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Ruangan operasi yang dipenuhi dengan bayangan. Sosok Sari dan makhluk hitam itu semakin dekat, menertawakan mereka dalam kegelapan yang semakin tebal. Dan akhirnya, suara langkah kaki berat yang dulu hanya mereka dengar dari kejauhan kini mendekat. Perlahan-lahan, langkah demi langkah, siap menjemput mereka ke dalam kegelapan yang abadi. Malam itu, ketiganya hilang, lenyap tanpa jejak. Penduduk desa yang penasaran kembali mencari klinik beringin di hutan itu. Tetapi seperti sebelumnya, klinik itu tidak pernah ditemukan lagi. Namun, jika Anda melewati hutan itu pada malam hari, beberapa orang bersumpah masih bisa mendengar langkah kaki berat dan suara desis samar di antara pepohonan. Mungkin mereka masih di sana,
terperangkap di klinik yang tak pernah ada, menunggu korban berikutnya. Kisah mengerikan tentang klinik beringin sebenarnya dimulai jauh sebelum malam ketika Rian, Dika, Sari, dan Lucy datang ke sana. Klinik ini memiliki sejarah kelam yang berakar pada tahun 1950-an. Ketika kota kecil di pinggir hutan itu pertama kali didirikan oleh seorang dokter bernama Dr. Herman Sudarmo, seorang ahli bedah yang terkenal pada masanya. Pada awalnya, klinik tersebut dibangun dengan tujuan yang mulia untuk memberikan pelayanan medis bagi penduduk pedalaman yang sulit mendapatkan akses kesehatan. Tapi, seiring waktu, apa yang terjadi di klinik itu berubah dari niat mulia menjadi kengerian yang tidak pernah bisa dihapus dari sejarah tempat itu. Ketika pertama kali dibuka, klinik beringin dianggap sebagai salah satu fasilitas kesehatan terbaik di wilayah itu. Orang-orang datang dari desa-desa terdekat, bahkan dari kota-kota jauh untuk mendapatkan perawatan. Dr. Herman adalah seorang dokter yang karismatik, dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam menyembuhkan pasien. Dia dianggap sebagai penyelamat oleh banyak orang, terutama karena kliniknya sering memberikan perawatan gratis bagi mereka yang sering tidak mampu membayar. Keluarga pasien seringkali meninggalkan klinik dengan penuh rasa syukur dan keyakinan bahwa Dr. Herman adalah dokter yang sangat berpengalaman dan tulus. Namun, seiring berjalannya waktu, rumor mulai beredar di sekitar desa. Beberapa orang mengatakan bahwa beberapa pasien yang masuk ke dalam klinik itu tidak pernah keluar lagi. Ketika kerabat bertanya tentang mereka, Dr. Herman dan para stafnya selalu memberikan jawaban yang sama. Pasien-pasien itu sudah dirujuk ke rumah sakit besar di kota, atau dalam beberapa kasus, mereka meninggal akibat penyakit parah. Meskipun penjelasan itu tampak tidak masuk akal, desas-desus mulai menyebar bahwa ada sesuatu yang lebih gelap terjadi di balik dinding-dinding klinik tersebut. Pada suatu malam yang dingin dan gelap, di bulan Januari 1953, seorang perawat muda bernama Ningsih yang bekerja di klinik beringin mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah dari Dr. Herman. Yang biasanya ramah dan penuh perhatian telah berubah secara drastis. Dia menjadi lebih pendiam, lebih tertutup, dan seringkali mengunci dirinya di ruang operasi selama berjam-jam tanpa ada pasien yang terlihat keluar atau masuk. Ningsih curiga. Pada suatu malam, ia memutuskan untuk diam-diam menyelinap ke dalam klinik setelah semua orang pulang. Saat itu, hampir tengah malam, dan klinik sudah gelap. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju ruang operasi yang biasanya digunakan oleh Dr. Herman. Ia mendengar suara langkah kaki dari dalam, diikuti oleh logam yang beradu. Suara itu terdengar aneh, seperti suara seseorang yang sedang memotong daging. Tapi pada jam seperti ini, tak mungkin ada operasi darurat. Dengan gemetar, Ningsih mengintip melalui celah kecil di pintu. Di dalam, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Dr. Herman sedang berdiri di atas meja operasi, di mana tergeletak tubuh seorang pasien, tapi ini bukan operasi biasa. Tubuh pasien itu sudah tidak bergerak, dan darah mengalir dari potongan besar di dadanya. Dr. Herman tampak tenang, tetapi yang membuat pemandangan itu lebih menyeramkan adalah adanya
instrumen-instrumen aneh di sekeliling meja. Instrumen yang Ningsih belum pernah dengar dan lihat selama bekerja di sana. Dengan ketakutan, Ningsih menyadari bahwa Dr. Herman bukan hanya melakukan operasi. Dia sedang melakukan eksperimen. Pasien yang berbaring di atas meja bukanlah pasien yang hidup. Setidaknya bukan lagi. Dr. Herman mencoba sesuatu yang lebih mengerikan. Mungkin sesuatu yang melibatkan kehidupan dan kematian. Ada berkas-berkas medis berserakan di meja. Beberapa di antaranya mencatat bahwa pasien-pasien ini telah dinyatakan meninggal sebelum prosedur dilakukan. Tetapi mereka diperlakukan seolah-olah masih hidup. Ningsih mundur dengan hati-hati. Tubuhnya bergetar. Ia tahu bahwa apa yang ia saksikan adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Dan ia tidak bisa tinggal diam. Esok paginya, ia berencana melaporkan kejadian itu kepada polisi. Tetapi sayangnya, ia tidak pernah mendapatkan kesempatan. Pagi harinya, tubuh Ningsih ditemukan di ruang penyimpanan klinik dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar, dan ekspresinya sangat ketakutan. Dan tidak ada tanda-tanda luka di dalam tubuh Ningsih. Dokter-dokter lain menyatakan kematiannya sebagai serangan jantung mendadak. Namun, para staf yang lain yang diam-diam mencurigai Dr. Herman mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat jahat telah terjadi di klinik itu. Setelah kematian Ningsih, semakin banyak orang di desa yang hilang setelah datang ke klinik. Keluarga-keluarga yang mencoba mencari kerabat mereka selalu mendapatkan jawaban yang sama dari Dr. Herman, bahwa mereka telah dipindahkan atau meninggal karena komplikasi. Namun, setelah rumor tentang eksperimen gila mulai menyebar, penduduk setempat mulai takut untuk pergi ke klinik. Klinik itu mulai kehilangan pasien, dan akhirnya pada tahun 1955, klinik beringin resmi ditutup oleh pemerintah setempat dengan alasan bahwa fasilitas tersebut tidak lagi memenuhi standar medis. Namun, penutupan itu tidak menghentikan Dr. Herman. Sebaliknya, ia menjadi lebih berbahaya. Setelah klinik resmi ditutup, Dr. Herman terus tinggal di sana dan melakukan eksperimennya secara diam-diam. Tidak ada yang tahu pasti apa yang ia lakukan, tetapi para saksi mata melaporkan bahwa mereka sering mendengar suara-suara aneh dari dalam klinik pada malam hari. Suara logam beradu, suara jeritan, dan suara langkah kaki yang berlarian di lorong-lorong. Salah satu saksi yang paling terkenal adalah seorang anak kecil bernama Tono yang mengaku pernah melihat sosok-sosok aneh di sekitar klinik pada suatu malam. Pada suatu malam, Tono dan teman-temannya sedang bermain petak umpet di hutan dekat klinik. Ketika itu, ia melihat bayangan seorang berdiri di jendela lantai 2. Sosok itu tampak seperti manusia, tetapi ada sesuatu yang salah dengan wajahnya. Tono menggambarkan wajah itu sebagai wajah yang tidak memiliki mata, hanya lubang hitam di tempat mata seharusnya berada. Anak itu berlari ketakutan dan tidak pernah kembali lagi dan bermain di sekitar klinik itu. Pada tahun 1960, seorang penyelidik swasta bernama Pak Sudirman memutuskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di klinik beringin. Setelah mendengar banyak cerita dari penduduk desa, Pak Sudirman merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat itu. Ia mengajukan izin khusus untuk menyelidiki bangunan itu dan akhirnya diizinkan oleh pemerintah setempat
meskipun banyak pejabat yang tidak ingin terlibat. Saat Pak Sudirman masuk ke dalam klinik, ia menemukan bahwa bangunan itu tidak benar-benar kosong. Di ruang bawah tanah tersembunyi di balik dinding yang retak, ia menemukan ruang operasi rahasia yang penuh dengan peralatan medis kuno dan beberapa mayat yang diawetkan secara mengerikan. Mayat-mayat itu tampak seperti telah diawetkan dalam keadaan setengah hidup dengan ekspresi ketakutan yang masih terpampang di wajah mereka. Di tengah ruangan, ia menemukan berkas-berkas lama yang mencatat eksperimen Dr. Herman. Ternyata, Dr. Herman telah berusaha mencari rahasia keabadian menggunakan metode yang tidak manusiawi. Dia percaya bahwa dengan cara tertentu, dia bisa menciptakan kehidupan abadi dengan menggabungkan teknologi medis dengan kekuatan supranatural. Ia menggunakan pasien-pasien yang datang ke klinik sebagai bahan percobaannya. Namun, yang paling mengerikan adalah sebuah catatan terakhir yang ditemukan di dalam ruangan itu, ditulis oleh tangan Dr. Herman sendiri. Eksperimen berhasil. Mereka tidak sepenuhnya mati. Mereka kembali, tetapi tidak seperti yang aku harapkan. Mereka lebih kuat, mereka lebih lapar, dan mereka menginginkan lebih banyak korban. Setelah menemukan bukti-bukti mengerikan ini, Pak Sudirman mencoba melaporkan temuannya, tetapi sebelum ia berhasil, ia ditemukan tewas di rumahnya. Kematian Pak Sudirman dianggap sebagai kecelakaan, tetapi banyak yang percaya bahwa Dr. Herman atau apapun yang ia ciptakan tidak pernah akan membiarkan rahasianya terbongkar. Setelah lenyapnya Dr. Herman, penduduk desa berharap kisah kelam klinik beringin berakhir selamanya. Namun, seperti yang sering terjadi dengan tempat-tempat yang dihinggapi kegelapan, klinik itu hanya menunggu waktu untuk menunjukkan sisi terburuknya. Meski tidak ada lagi yang berani mendekati bangunan itu, laporan-laporan aneh mulai bermunculan. Setiap kali bulan purnama tiba, orang-orang bersumpah mendengar suara erangan, jeritan lirih, dan langkah-langkah kaki berat yang berderap di dalam bangunan yang terlihat kosong itu. Namun, semuanya berubah menjadi lebih buruk saat tahun 1987 ketika sekelompok arkeolog muda dari universitas setempat memutuskan untuk menyelidiki legenda klinik beringin. Seperti banyak orang sebelumnya, mereka menganggap cerita tentang Dr. Herman sebagai sekedar mitos. Kelompok itu terdiri dari 5 orang mahasiswa yang dipimpin oleh seorang profesor arkeologi bernama Profesor Budianto. Mereka mendengar cerita penduduk desa tentang eksperimen gila dan hilangnya pasien-pasien di klinik itu. Tetapi bagi mereka, ini hanyalah cerita rakyat yang menarik untuk dijadikan penelitian. Mereka tiba di klinik saat malam menjelang. Bangunan itu tampak lebih hancur dari sebelumnya, dengan dinding-dinding yang berlumut dan jendela-jendela yang pecah. Namun, meskipun terlihat bobrok dari luar, ada sesuatu yang ganjil tentang bangunan itu. Ketika mereka melihat mendekati pintu depan, mereka merasakan angin dingin yang menusuk tulang. Meskipun malam itu tenang dan tak ada angin bertiup, mereka mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan masuk ke dalam. Begitu masuk, mereka merasakan atmosfer yang besar dan menyesakkan. Udara di dalam klinik terasa lembab dan bau busuk memenuhi ruangan, seolah-olah sesuatu yang mati membusuk di bawah lantai. Namun, yang paling aneh adalah ruang operasi di lantai 2 yang tampak utuh, seolah-olah tidak pernah disentuh oleh waktu. Tidak ada debu yang menempel pada peralatan bedah, dan meja operasi di tengah ruangan masih bersih seperti siap digunakan.
Ini tidak masuk akal, gumam salah satu mahasiswa bernama Linda. Bangunan ini seharusnya sudah hancur dan berdebu. Namun, sebelum mereka bisa mendalami lebih jauh, salah satu mahasiswa lain, Joko, menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah pintu tersembunyi di belakang lemari yang berkarat. Dengan penuh rasa ingin tahu, mereka membuka pintu itu dan menemukan lorong bawah tanah yang tidak tercatat dalam catatan bangunan. Lorong itu panjang, sempit, dan tampak seolah-olah ditinggalkan dengan terburu-buru. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruang rahasia, sebuah laboratorium yang lebih menyeramkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Dinding-dinding laboratorium dipenuhi dengan cairan-cairan kimia yang mengeluarkan bau menyengat, dan di tengah ruangan tergeletak beberapa tubuh yang diawetkan. Mayat-mayat itu tampak seperti pasien yang pernah dioperasi. Tetapi tubuh mereka aneh. Bagian-bagian tubuhnya telah dimodifikasi dengan cara yang tidak manusiawi. Beberapa mayat memiliki lengan logam yang dipasang dengan jahitan kasar. Sementara yang lain memiliki mata yang diganti dengan seperti benda kaca yang berwarna hitam. Ini seperti pabrik monster, kata Linda dengan suara bergetar. Namun, hal yang paling menyeramkan adalah catatan yang mereka temukan di atas meja laboratorium. Ditulis oleh tangan yang gemetar. Dalam tulisan itu, Dr. Herman menggambarkan hasil eksperimennya. Dia mencoba menemukan cara untuk menghidupkan kembali yang mati. Tetapi dengan harga yang mengerikan. Pasien-pasien yang dia bawa kembali dari kematian bukanlah manusia lagi. Mereka menjadi makhluk yang lapar, tanpa jiwa, terjebak antara hidup dan mati. Dan di bawah catatan itu tertulis sebuah kalimat yang menakutkan. Mereka masih ada di sini. Mereka menunggu dan mereka akan bangkit pada saat waktunya tiba. Ketika itu lampu-lampu darurat di ruangan tersebut mulai berkedip. Suara aneh terdengar dari lorong yang baru saja mereka lalui. Suara derap kaki yang berat seperti seseorang atau sesuatu yang datang mendekat. Sekelompok arkeolog itu panik. Mereka mencoba lari kembali ke atas, tetapi lorong bawah tanah terasa lebih panjang dan gelap daripada ketika mereka pertama kali masuk. Langkah kaki di belakang mereka semakin dekat, dan suara erangan rendah terdengar dari bayang-bayang di belakang. Linda yang paling belakang tiba-tiba berteriak. Ketika yang lain menoleh, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Sesosok tubuh besar tampak seperti manusia, tapi dengan bagian tubuh yang rusak dan dijahit sembarangan. Mendekat dengan tangan-tangan yang melambai seperti ingin meraih mereka. Wajah makhluk itu kosong dengan mata yang terbuat dari bola kaca hitam yang bersinar dalam gelap. "Lari!" teriak Profesor Budianto. Tetapi Linda yang sudah terlambat, makhluk itu meraih lengannya dan menariknya ke dalam kegelapan. Jeritanya menggema sepanjang lorong saat yang lain berlari tanpa menoleh ke belakang. Mereka berhasil mencapai pintu klinik keluar, tetapi ketika mereka berusaha membuka pintu itu terkunci rapat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka di dalam. Joko yang dalam kepanikan mulai memukul-mukul pintu. Tiba-tiba merasakan sentuhan dingin di bahunya. Ketika ia menoleh, wajahnya pucat pasi. Linda berdiri di belakangnya. Tetapi wajahnya telah berubah. Matanya kosong dan mulutnya tersenyum dengan senyum lebar yang tidak alami. Tubuhnya terlihat normal, tetapi ada sesuatu yang aneh tentangnya. Seolah-olah dia bukan Linda yang mereka kenal lagi. "Kenapa kalian lari?" Suara Linda terdengar aneh. Seolah-olah ada suara yang berbicara sekaligus. "Kalian akan segera bergabung dengan kami." Dengan jeritan ketakutan, sekelompok itu berhasil membobol pintu
dan berlari keluar klinik. Namun tak satu pun dari mereka yang sama setelah malam itu. Linda tidak pernah ditemukan, dan Joko serta Profesor Budianto terus dihantui oleh mimpi buruk yang sama tentang sosok-sosok yang berdiri di pintu klinik menunggu mereka kembali. Setelah kejadian itu, klinik beringin benar-benar ditinggalkan. Tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Meskipun desas-desus tentang beredar orang-orang yang hilang di sekitar hutan tersebut, ada yang mengatakan bahwa Dr. Herman tidak pernah pergi, bahwa dia masih berada di klinik bersama makhluk-makhluk yang diciptakannya, terus melakukan eksperimen mengerikan. Penduduk desa kini tak hanya takut pada bangunan itu, tetapi juga pada apa yang mungkin berbunyi di malam hari di sekitar hutan tersebut. Beberapa saksi mata mengaku melihat bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan, seringkali diiringi oleh suara langkah kaki berat dan jeritan mengerikan di malam hari. Orang-orang yang melewati hutan pada malam hari sering kembali dengan ekspresi hampa, mata mereka kosong, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tak terkatakan. Kisah tentang klinik beringin terus menjadi cerita kelam. Meskipun banyak yang berusaha melupakan, kegelapan yang menyelimutinya tetap ada, menunggu saat yang tepat untuk kembali menebar teror. Klinik beringin tidak pernah benar-benar mati. Dr. Herman dan makhluk-makhluk ciptaannya masih menunggu, mengawasi, dan ketika saatnya tiba, mereka akan kembali, dan mungkin kali ini tidak akan ada yang tersisa untuk menceritakan kisah mereka. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi dalam menyajikan konten tentang cerita-cerita misteri dan horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.